Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Pesugihan Gunung Kemukus. Terjebak dalam kesulitan finansial, Kang Ubay memilih jalan gelap untuk merubah nasibnya. Ritual pesugihan Gunung Kemukus justru membawa teror yang tak terbayangkan. Apakah harga yang harus dibayar lebih tinggi dari yang ia kira? Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Kang Ubay adalah seorang pria yang menjalani kehidupan sederhana di sebuah kota kecil. Kehidupannya, yang dulunya penuh harapan dan impian, kini terasa semakin terperosok. Beberapa tahun terakhir, ia berjuang untuk mempertahankan bisnis kecilnya yang semakin merosot. Kios yang dulunya ramai pengunjung kini hanya menyisakan beberapa pelanggan setia yang datang hanya sesekali. Bisnis yang ia bangun dengan susah payah kini terhimpit oleh beban hutang yang tak kunjung selesai. Setiap malam, Kang Ubay terjaga, memikirkan bagaimana ia bisa keluar dari jerat utang yang semakin menjerat. Setiap hari ia berusaha keras untuk mencari solusi, tapi seakan semua usaha yang ia lakukan sia-sia. Satu persatu, peluang yang datang selalu berakhir dengan kekecewaan. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Dewi, istrinya, adalah orang yang selalu ada untuknya. Namun, bahkan dukungan dan cinta Dewi tidak cukup untuk menutupi kenyataan pahit yang mereka hadapi. Dewi selalu memberikan semangat, tetapi Kang Ubay tahu betul bahwa istrinya mulai merasa putus asa. Ia tidak bisa lagi menahan rasa cemas yang meresap ke dalam setiap aspek hidup mereka. Semua yang mereka miliki mulai terancam hilang, dan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi Kang Ubay. Suatu malam yang penuh keputusasaan, Kang Ubay berjalan sendirian melewati jalanan kota. Hujan baru saja reda, dan udara malam terasa lembab dan dingin. Pikiran Kang Ubay kacau. Ia merasa lelah, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Kaki-kakinya yang letih seolah tidak sanggup lagi melangkah dengan penuh keyakinan. Ia hanya ingin berhenti, tetapi tidak tahu kemana harus pergi. Satu-satunya tujuan yang ia tahu adalah untuk keluar dari keterpurukan ini, meskipun ia tak tahu bagaimana caranya. Saat berjalan melintasi sebuah gang kecil, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang sedang berdiri di ujung gang. Pria itu tampaknya menunggu seseorang. Wajahnya sulit untuk dibaca, terdapat ekspresi misterius yang membuat Kang Ubay merasa tak nyaman, tetapi juga penasaran. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, dan meskipun cuaca malam itu agak dingin, ia tampak tidak terpengaruh oleh udara yang lembab. Kang Ubay hampir saja melewatinya, namun pria tersebut dengan gesit menghampirinya. Ada sesuatu yang aneh tentang pria ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kang Ubay merasa ada yang menarik dirinya untuk berhenti dan mendengarkan. Namun, meskipun hatinya merasa ragu, pikirannya merasa seperti diperintahkan untuk tetap berada di sana, di bawah cahaya rembulan yang hanya sedikit menerangi jalanan sepi itu. Pria tersebut menyebutkan bahwa ia tahu tentang masalah Kang Ubay. Ia mengatakan bahwa masalah yang dihadapi Kang Ubay bukanlah hal yang tak bisa diatasi. Di tengah-tengah percakapan itu, pria itu mengungkapkan sesuatu yang tak terduga. Ada cara untuk memperbaiki hidup Kang Ubay, sebuah jalan yang bisa mengubah nasibnya dalam waktu singkat. Namun, jalan itu bukanlah jalan yang biasa. Ini adalah jalan yang berhubungan dengan dunia lain, dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Kang Ubay terdiam. Awalnya, ia menganggap bahwa pria ini hanya mencoba memanfaatkan kesulitan orang lain, mungkin dengan menawarkan pinjaman yang tidak masuk akal atau sebuah tawaran bisnis yang menggiurkan. Namun, pria itu tidak berbicara tentang hal-hal seperti itu. Ia bicara tentang sebuah ritual pesugihan yang dilakukan di Gunung Kemukus, sebuah tempat yang konon bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat. Kang Ubay merasa seperti berada di dunia lain. Semua yang pria itu katakan terdengar seperti dongeng atau cerita mistis. Ia mencoba untuk menahan rasa curiga yang semakin mendalam, namun ada sesuatu dalam kata-kata pria tersebut yang menembus dinding keraguannya. Kata-kata itu menggema di benaknya dan membuatnya berpikir. Apakah ini solusi yang selama ini ia cari? Pak Aji, begitu pria itu memperkenalkan dirinya, menjelaskan dengan tenang bahwa ritual ini melibatkan hubungan yang tidak biasa antara manusia dan makhluk gaib.
Ia berbicara tentang perjanjian yang harus dibuat, tentang harga yang harus dibayar, sebuah harga yang sangat besar, lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan. Namun, semua itu akan terbayar dengan kekayaan yang datang dalam waktu singkat. Meskipun rasanya mustahil dan mengerikan, Kang Ubay merasa ada bagian dalam dirinya yang tergoda untuk mengikuti jalan ini. Ia merasa tak ada lagi pilihan lain. Ia sudah lelah berjuang dalam ketidakpastian. Semua usaha yang ia lakukan seolah sia-sia, dan ia merasa terpojok. Rasa putus asa yang menghimpitnya seakan menuntunnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Sesampainya di rumah, Kang Ubay merasa semakin gelisah. Ia berusaha menyembunyikan perasaan tersebut dari Dewi, namun ia tahu istrinya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dewi yang biasanya penuh perhatian mulai merasa ada yang janggal. Kang Ubay tak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja ia dengar, apalagi saat ia sendiri masih bingung dan ragu. Namun, dalam hatinya, Kang Ubay merasa seperti sebuah pintu kesempatan telah terbuka di hadapannya. Pintu yang mengarah ke sesuatu yang gelap, namun penuh dengan harapan akan kekayaan yang bisa mengubah hidupnya. Malam itu, Kang Ubay terjaga lebih lama dari biasanya. Pikirannya terus berputar. Pesugihan di Gunung Kemukus, apakah itu benar adanya? Apakah itu jalan keluarnya? Namun, meskipun ia merasa takut dan ragu, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa bahwa ia harus mengambil risiko ini. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia merasa tak ada pilihan lain. Jika kesempatan ini tidak diambil, maka mungkin ia akan terperangkap dalam keadaan yang semakin parah. Namun, saat ia mencoba tidur, rasa gelisah yang menghantuinya justru semakin kuat. Ketakutan dan harapan yang bercampur aduk membuat tidur yang ia harapkan tak kunjung datang. Ia tahu bahwa langkah yang akan ia ambil selanjutnya bisa merubah segalanya, baik untuknya maupun untuk orang-orang yang ia cintai. Tetapi, apakah ia akan mampu menerima harga yang harus dibayar? Hari-hari setelah pertemuannya dengan Pak Aji semakin membingungkan bagi Kang Ubay. Pikirannya terus terfokus pada ritual pesugihan di Gunung Kemukus yang semalam ia dengar. Namun, rasa ragu dan ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Ia tidak pernah percaya dengan hal-hal gaib atau cerita mistis, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Pak Aji yang membuatnya merasa tergoda untuk mencari tahu lebih jauh. Sesuatu yang terdalam di hatinya merasa terhubung dengan janji kekayaan yang dijanjikan, meskipun ia tahu ada harga yang harus dibayar. Kang Ubay mencoba menjalani rutinitasnya di pagi hari, membuka kios yang sepi pengunjung. Meski tampaknya ia menjalani hari seperti biasa, pikirannya tidak bisa lepas dari cerita Pak Aji. Setiap kali ada pelanggan yang datang, ia hanya bisa berpikir tentang Gunung Kemukus dan apa yang harus ia lakukan untuk mengubah nasibnya. Suasana di kios terasa semakin mencekam, seakan hidupnya semakin terperangkap dalam rutinitas yang tak ada jalan keluarnya. Malam itu, setelah selesai menutup kios, Kang Ubay memutuskan untuk tidak tidur. Pikirannya yang penuh kekacauan membuatnya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Ia mulai berpikir untuk mencari tahu lebih dalam tentang Gunung Kemukus. Meskipun ragu, dorongan untuk keluar dari keterpurukannya semakin kuat. Sebelum tidur, Kang Ubay membuka laptopnya dan mencari informasi lebih lanjut tentang Gunung Kemukus. Ia menemukan beberapa artikel dan cerita-cerita dari orang-orang yang pernah menjalani ritual pesugihan tersebut. Beberapa cerita terdengar mengerikan, tentang kutukan yang menghantui orang-orang yang berhasil mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Mereka menceritakan tentang suara-suara aneh, penampakan gaib, dan ketakutan yang datang setiap malam setelah mereka menjalani ritual. Di sisi lain, ada juga cerita-cerita yang lebih menggoda. Orang-orang yang berhasil mendapatkan kekayaan melimpah, bisnis mereka berkembang pesat, dan kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik setelah mengikuti ritual di Gunung Kemukus. Semakin lama ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam dirinya. Apakah cerita-cerita itu benar adanya? Apakah kekayaan yang dijanjikan sebanding dengan risiko yang harus dihadapi? Kang Ubay merasa kebingungan. Ia tahu bahwa ia sudah terpojok dalam masalah keuangan yang sulit untuk diselesaikan. Namun,
Apakah ia siap untuk membayar harga yang harus dibayar untuk mendapatkan semua itu? Di tengah kegelisahannya, ia teringat akan pria tua yang ditemuinya di warung kopi beberapa malam sebelumnya. Pria itu tampaknya tahu banyak tentang ritual Gunung Kemukus dan memperingatkan Kang Ubay agar berhati-hati. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di telinganya. Gunung Kemukus bukanlah tempat yang bisa dianggap enteng. Banyak yang berhasil mendapatkan kekayaan, tapi tidak sedikit yang kehilangan lebih dari yang mereka bayangkan, kata pria tua itu. Ada harga yang harus dibayar, dan itu bukan sekadar uang. Kang Ubay semakin ragu. Namun, dorongan untuk keluar dari kemiskinan dan memperbaiki hidupnya semakin kuat. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Jika ia tidak mengambil kesempatan ini, ia tahu hidupnya akan tetap seperti ini, terjebak dalam keterpurukan yang tak berujung. Namun, jika ia memilih untuk mengikuti ritual itu, ada banyak hal yang belum ia ketahui tentang konsekuensinya. Esok paginya, Kang Ubay memutuskan untuk pergi menemui Pak Aji lagi. Ia merasa perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang ritual pesugihan tersebut. Setelah menutup kiosnya, ia berjalan ke rumah Pak Aji dengan langkah yang penuh keraguan, tetapi juga penuh tekad. Pak Aji tinggal di sebuah rumah yang terletak agak jauh dari pusat kota, di sebuah desa kecil yang cukup terpencil. Saat Kang Ubay sampai di depan rumah Pak Aji, ia melihat pria itu sedang duduk di beranda, menunggu kedatangannya. Pak Aji menyambut Kang Ubay dengan senyum yang tampak misterius. "Kau datang lagi, Ubay," katanya pelan. "Ada yang ingin kau ketahui, bukan?" Kang Ubay mengangguk, mencoba menenangkan dirinya meskipun hati dan pikirannya masih penuh keraguan. "Pak Aji, saya ingin tahu lebih banyak tentang ritual di Gunung Kemukus. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apa yang harus saya lakukan? Dan, apa yang akan saya dapatkan setelahnya?" Pak Aji memandang Kang Ubay dengan tatapan yang tajam, seolah menilai sejauh mana keseriusan dan keinginan pria itu. "Ritual itu bukan untuk orang yang lemah hati," jawab Pak Aji perlahan. "Gunung Kemukus adalah tempat yang penuh dengan kekuatan gaib. Ritual pesugihan yang kau dengar itu melibatkan perjanjian antara dunia manusia dan dunia gaib. Kekayaan yang kau cari akan datang, tapi itu tidak datang tanpa biaya." Kang Ubay merasa semakin tertekan. "Apa biaya itu, Pak Aji?" tanyanya, suaranya bergetar. "Apakah itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan?" Pak Aji menarik napas panjang, seakan memikirkan kata-katanya dengan hati-hati. "Ada banyak yang berhasil dan banyak juga yang gagal. Beberapa orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, kekayaan, kemakmuran, dan kehidupan yang lebih baik. Tetapi ada juga yang harus membayar dengan nyawa atau kehilangan orang yang mereka cintai. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi setelah ritual itu. Yang jelas, kau akan terikat dengan perjanjian yang tidak mudah untuk dibatalkan." Kang Ubay merasa keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya. Ia ingin mundur, tetapi ada dorongan kuat yang membuatnya tetap ingin melanjutkan. "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" tanya Kang Ubay. Suara semakin mantap meskipun ada rasa takut yang jelas tergambar di wajahnya. Pak Aji menatap Kang Ubay dengan serius. "Kau harus pergi ke Gunung Kemukus, mengikuti ritual tersebut, dan menjalankannya sesuai petunjuk. Pilih pasangan untuk ritual itu, seorang wanita yang bersedia ikut serta. Itu adalah syarat utamanya. Setelah ritual selesai, kau akan merasakan kekuatan itu, dan semuanya akan berubah. Tetapi ingat, kau tidak bisa melarikan diri dari perjanjian itu. Jika kau melanggar, konsekuensinya akan jauh lebih buruk." Kang Ubay menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang sangat besar. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. "Saya akan pergi," katanya dengan suara tegas, meskipun hatinya penuh keraguan. Pak Aji tersenyum tipis. "Ingat, Ubay, tidak ada jalan mundur. Keputusanmu ini akan menentukan seluruh hidupmu." Kang Ubay meninggalkan rumah Pak Aji dengan perasaan campur aduk. Malam itu, ia kembali ke rumahnya, memikirkan kata-kata Pak Aji dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tahu bahwa pilihan ini tidak bisa diambil dengan enteng, tetapi ia merasa seperti tidak ada jalan lain. Ia harus mencari kekayaan,
dan ritual itu mungkin satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya. Malam itu, Kang Ubay tidur dengan penuh kecemasan, namun juga ada rasa harapan yang tak terungkapkan. Meskipun ia takut akan konsekuensinya, ia merasa bahwa inilah kesempatan terakhir yang dimilikinya. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin jelas bahwa ia sudah terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari. Besok, ia harus memulai perjalanan yang tak terbayangkan sebelumnya. Kang Ubay tidak bisa tidur dengan tenang setelah pertemuannya dengan Pak Aji. Setiap malam, pikiran tentang Gunung Kemukus dan ritual pesugihan terus mengganggu benaknya. Meskipun ada perasaan takut yang menyelip, ada dorongan yang lebih kuat yang memaksanya untuk melangkah maju. Ia merasa terjebak dalam kebingungan antara rasa takut dan harapan akan kekayaan yang dijanjikan. Keesokan harinya, Kang Ubay memutuskan untuk bertemu dengan Pak Aji sekali lagi. Ia merasa butuh lebih banyak petunjuk agar bisa menjalankan ritual tersebut dengan benar. Tanpa banyak berpikir, ia melangkah keluar dari rumah setelah menuntaskan pekerjaannya di kios. Meskipun langkahnya terasa berat, di dalam hatinya ia sudah mantap dengan keputusan untuk mengikuti petunjuk Pak Aji. Pak Aji tinggal di rumah yang sederhana, terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Setelah berjalan kaki beberapa waktu, Kang Ubay sampai di rumah Pak Aji. Rumah itu tampak tenang, dengan halaman yang tertata rapi meskipun terlihat sudah sedikit tua. Kang Ubay mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Pak Aji membuka pintu dengan senyum yang samar. "Apa yang membawa kau ke sini lagi, Ubay?" tanya Pak Aji, sambil mengundangnya masuk. Kang Ubay duduk di kursi di ruang tamu. Ia merasa semakin cemas, tetapi tekad untuk melangkah lebih jauh mengalahkan rasa takutnya. "Pak Aji, saya sudah memikirkan banyak hal. Saya ingin melanjutkan ritual pesugihan itu, tapi saya ingin tahu lebih jelas tentang apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Pak Aji mengangguk perlahan, seolah sudah memprediksi pertanyaan itu. "Kau datang untuk mencari jawaban. Baiklah, Ubay. Tetapi ingat, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Tidak ada yang bisa menjamin hasilnya. Kau harus benar-benar siap dengan apa yang akan datang." Kang Ubay menarik napas panjang. "Saya sudah tidak bisa mundur, Pak Aji. Masalah keuangan saya semakin parah. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana." Pak Aji memandangnya dengan tatapan yang tajam. "Pahami satu hal, Ubay. Ritual ini bukan sekadar jalan pintas untuk kekayaan. Ada syarat yang harus kau penuhi. Kau harus mengikuti langkah-langkah dengan cermat, tanpa ada niat lain selain mengikuti petunjuk dengan sepenuh hati." "Langkah-langkah seperti apa yang harus saya ikuti?" tanya Kang Ubay, semakin tak sabar. Pak Aji menarik napas dalam-dalam. "Ada satu hal yang paling penting, dan itu adalah pasangan untuk ritual ini. Ritual pesugihan ini melibatkan hubungan terlarang antara dua orang, kau dan seorang wanita yang tidak boleh sembarang wanita. Wanita itu harus memiliki energi yang kuat, dan kau harus memastikan bahwa ia siap untuk menjalani ritual ini tanpa ada keraguan." Kang Ubay terkejut mendengar penjelasan Pak Aji. "Maksud Pak Aji, saya harus mencari seorang wanita untuk ritual ini? Seperti apa wanita itu?" Pak Aji menatap Kang Ubay dengan serius. "Wanita itu harus bersedia dan menerima semua konsekuensinya. Ia harus tahu bahwa ritual ini akan mengubah hidupnya. Biasanya, wanita yang dipilih adalah orang yang sudah berhubungan dekat denganmu, tetapi itu tidak harus selalu demikian. Yang paling penting, ia harus memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menjalani semua itu. Ini bukan soal cinta atau perasaan, tetapi tentang pengorbanan." Kang Ubay merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan apa yang dikatakan Pak Aji. "Saya harus mencari istri orang lain, Pak Aji?" tanyanya, suaranya mulai bergetar. Pak Aji mengangguk pelan. "Ya, itu biasanya yang terjadi. Istri orang lain, seseorang yang tidak akan dicurigai. Kau harus memilih dengan hati-hati, karena jika kau memilih orang yang salah, ritual ini tidak akan berhasil." Kang Ubay merasa perasaan bersalah mulai menguasai dirinya. Ia tahu betul bahwa ini adalah langkah yang sangat berisiko. Ia memikirkan istrinya, Dewi, yang selama ini mendampinginya meski hidup mereka jauh dari kata sempurna. Memilih wanita lain berarti merusak kehidupannya,
dan itu adalah pilihan yang sulit untuk dihadapi. Bagaimana saya tahu siapa yang harus dipilih? Tanya Kang Ubay dengan suara pelan. Pak Aji menatapnya tajam. Kau akan merasakannya, Ubay. Saat kau menemukan wanita itu, kau akan merasa bahwa dia adalah orang yang tepat. Kau tidak perlu banyak bertanya, karena itu adalah bagian dari ujian batin. Kang Ubay diam sejenak. Ia memikirkan semua yang telah ia dengar. Mencari pasangan untuk ritual itu bukanlah hal yang mudah, terlebih karena ia harus memilih seseorang yang tidak boleh menaruh curiga. Di satu sisi, ia merasa sangat terbebani oleh keputusan ini, tetapi di sisi lain, dorongan untuk memperoleh kekayaan semakin besar. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang dapat membebaskannya dari jeratan hutang yang terus menumpuk. Pak Aji melanjutkan, setelah kau menemukan pasanganmu, kau akan melaksanakan ritual itu di Gunung Kemukus pada malam hari. Pastikan kau mengikuti semua petunjuk tanpa mengubah apapun. Setelah ritual selesai, kekayaan yang kau cari akan datang dengan sendirinya. Dan jika saya melanggar petunjuknya, tanya Kang Ubay, cemas. Pak Aji tersenyum tipis. Jika kau melanggar, akan ada konsekuensinya. Tidak ada yang bisa menghindar dari perjanjian dengan dunia gaib. Ketahuilah bahwa ritual ini mengikat. Semua yang kau peroleh akan datang dengan harga yang sangat mahal. Setelah beberapa menit terdiam, Kang Ubay akhirnya berdiri. Ia tahu waktunya sudah tiba untuk menjalankan langkah pertama dari ritual ini, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Saya akan mencari wanita itu, Pak Aji, ujarnya dengan suara mantap, meskipun sebenarnya ia merasa sangat bimbang. Pak Aji mengangguk, seolah-olah sudah menunggu jawaban itu. Ingat, Ubay, jalan ini tidak akan mudah. Jika kau benar-benar siap, maka ikuti semua instruksi dengan hati-hati. Tetapi jika kau merasa tidak siap, lebih baik berhenti sekarang juga. Kang Ubay keluar dari rumah Pak Aji dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah-olah sedang berjalan menuju kegelapan. Setiap langkahnya terasa berat, namun di balik semua itu ada harapan akan kekayaan yang selama ini ia dambakan. Sesampainya di rumah, Kang Ubay hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke depan. Dewi, istrinya, datang menghampiri. Ubay, ada apa denganmu? Kenapa tampak begitu cemas? Tanya Dewi, penuh perhatian. Kang Ubay tersenyum paksaan. Tidak apa-apa, Dewi. Hanya sedikit lelah, jawabnya, meskipun ia tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa ia katakan. Ia merasa terjebak dalam kebohongan, tetapi ia tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapinya. Di malam itu, Kang Ubay merencanakan untuk mencari pasangan yang akan menjalani ritual itu dengannya. Meskipun ia merasa bersalah, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari semua masalah yang selama ini menimpanya. Perjalanan ini telah dimulai, dan tidak ada jalan mundur. Kang Ubay mempersiapkan dirinya dengan hati yang berdebar. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya menemukan seorang wanita yang ia rasa tepat untuk ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Wanita itu, Rini, seorang janda muda yang bekerja sebagai penjual nasi di pasar, tampaknya tak punya pilihan lain selain menerima tawaran Kang Ubay. Meskipun wajahnya tampak ragu, rasa ingin tahu dan kemungkinan untuk mengubah nasibnya mendorongnya untuk mengikuti ajakan itu. Malam itu, Kang Ubay dan Rini berkendara bersama menuju Gunung Kemukus. Hanya berdua, tanpa siapapun yang tahu tentang tujuan mereka. Jalanan menuju gunung terasa semakin sepi, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di kiri dan kanan, seakan-akan menutupi jalan yang mereka lalui. Kabut tipis mulai turun, menambah suasana mencekam. Kang Ubay sesekali melirik ke arah Rini, yang tampak cemas. Mereka berdua hanya duduk dalam keheningan, masing-masing sibuk dengan pikiran mereka. Kang Ubay merasa ada yang aneh, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Teringat akan pesan Pak Aji, ia berusaha menepis perasaan takut yang perlahan mulai merayapi dirinya. Apa benar tempat ini? Tanya Rini dengan suara pelan, memecah keheningan. Iya, jawab Kang Ubay dengan nada datar, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ini satu-satunya cara untuk kita keluar dari kesulitan hidup. Rini hanya mengangguk pelan, meski jelas ada keraguan di matanya.
Mereka terus melaju, semakin mendekati gunung yang kabarnya menyimpan banyak misteri. Suasana semakin sunyi, dan hanya suara mesin mobil yang terdengar. Setiap kali mobil itu melaju di jalan sempit, Kang Ubay merasakan ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang lebih dari sekadar kekhawatiran biasa. Setelah perjalanan panjang yang terasa tak berujung, akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Kemukus. Sesuatu yang terasa sangat berbeda dari biasanya. Kang Ubay turun dari mobil dan melihat ke arah puncak gunung yang terlihat gelap, seolah menyembunyikan rahasia yang sangat dalam. Hatinya mulai berdegup lebih cepat. Sudah sampai, ujar Kang Ubay, mencoba terdengar tegar, meskipun perasaan takut semakin menumpuk. Rini hanya diam, menatap gunung dengan ekspresi kosong. Mereka berdua mulai berjalan menyusuri jalur yang sepi menuju puncak. Suara langkah kaki mereka terdengar di keheningan malam, terdampak oleh angin malam yang semakin dingin. Ketika mereka sampai di puncak gunung, suasana semakin mencekam. Terdapat sebuah altar kecil di tengah area terbuka, dikelilingi oleh batu besar yang seakan membentuk lingkaran. Kang Ubay melangkah ke arah altar, sementara Rini terlihat semakin gelisah. Pak Aji bilang kita harus mengikuti semua langkah dengan hati-hati, Kang Ubay berbisik kepada Rini. Suaranya sedikit bergetar, namun ia berusaha meyakinkan dirinya. Rini hanya mengangguk, matanya tak lepas dari altar yang ada di depan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kang Ubay mulai membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa benda yang diberikan oleh Pak Aji. Dupa, minyak wangi, dan kain putih. Ia meletakkan semua itu di atas altar dengan cermat. Ini adalah bagian dari ritualnya, jawabnya singkat, meski hatinya mulai diliputi kebingungan. Ia mulai merasa bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Pak Aji sebelumnya telah memberitahunya untuk tidak berbicara selama ritual berlangsung, agar tidak ada gangguan dari dunia lain. Oleh karena itu, Kang Ubay dan Rini hanya saling berpandangan tanpa berkata-kata lagi. Tiba-tiba, suasana semakin gelap. Bulan yang tadi terang mulai tertutup oleh awan tebal. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, seperti bisikan yang datang dari kejauhan, disertai dengan suara langkah kaki yang berat. Kang Ubay mulai merasa cemas. Ia memeriksa sekelilingnya, namun tidak ada siapapun. Yang ada hanya bayangan-bayangan hitam yang mulai bergerak di antara pepohonan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat dupa yang telah mereka letakkan di altar terbang, seolah dihantam oleh kekuatan gaib. Rini tampak ketakutan, tubuhnya gemetar. Ada sesuatu di sini, bisiknya, matanya melirik ke sekitar. Kang Ubay merasakan tubuhnya terikat dengan ketakutan. Ia ingat pesan Pak Aji, jika kau merasa takut, itu adalah tanda bahwa ritual ini mulai berjalan. Tanpa berkata apa-apa, Kang Ubay melanjutkan ritual dengan memasukkan minyak wangi ke dalam dupa yang terbakar, berharap dapat menenangkan suasana. Namun, seketika itu juga, suasana semakin terasa berat. Awan gelap yang menyelimuti bulan seakan-akan menambah kegelapan di sekitar mereka. Suara-suara aneh yang terdengar semakin jelas, seperti suara geraman yang berasal dari kejauhan, seakan mengelilingi mereka. Rini mulai menjerit. Ada yang mengawasi kita, Kang? Kita harus pergi dari sini, suaranya begitu panik. Namun, Kang Ubay, yang terjebak dalam obsesi untuk mendapatkan kekayaan, tetap bertahan. Ia tidak bisa mundur lagi. Ini adalah jalan yang harus kita lalui. Kita tidak bisa mundur sekarang, jawabnya dengan suara tegang. Ia berusaha menenangkan dirinya meski hatinya mulai berdegup kencang. Di saat yang sama, sebuah bayangan besar muncul di antara pepohonan. Sesosok makhluk hitam berbentuk kabut gelap, tampak melayang dan mendekati mereka. Terdengar suara seperti desisan dari dalam bayangan itu, dan bau busuk mulai memenuhi udara. Rini menjerit lagi. Apa itu? Kang Ubay menoleh, tetapi ia tak bisa bergerak. Suasana semakin mencekam, dan sebuah suara terdengar jelas di telinga mereka, meskipun tak ada seorang pun yang berbicara. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Perasaan takut yang semakin kuat membuat Kang Ubay hampir kehilangan kendali. Tetapi di dalam kepalanya, hanya ada satu hal, kekayaan. Ia tahu bahwa jika mereka berhenti, maka ritual ini tidak akan berhasil. Dan jika ritual ini gagal,
ia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya selamanya. Akhirnya, bayangan itu hilang secepat munculnya. Semua kembali sunyi, dan kehadiran makhluk itu menghilang begitu saja. Kang Ubay dan Rini hanya bisa terdiam, merasa tak berdaya. Namun, meskipun ketakutan menguasai mereka, Kang Ubay merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ritual ini telah dimulai. Mereka kembali ke tempat duduk, berusaha menenangkan diri. Namun, suara-suara aneh itu masih terdengar samar di sekitar mereka, seakan mengikuti langkah mereka, mengingatkan bahwa dunia gaib telah terhubung dengan mereka malam itu. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Kang Ubay menuntun Rini untuk meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan turun dari gunung, meskipun perasaan takut dan gelisah masih menyelimuti pikiran mereka. Kang Ubay merasa bahwa mereka telah mengubah nasib mereka malam itu, meski ia tak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kehidupan mereka akan segera berubah, baik itu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kang Ubay kembali ke rumah setelah menjalani ritual di Gunung Kemukus. Ia merasa tubuhnya kelelahan, tetapi ada semangat baru yang menyala di dalam dirinya. Sejak ritual itu, ia mulai merasakan adanya perubahan kecil. Uang yang semula sulit didapatkan, kini datang begitu saja. Beberapa orang yang berutang padanya mendekat dengan niat untuk membayar lebih cepat. Ia mulai mendapatkan tawaran bisnis yang menguntungkan. Semuanya seperti bergerak sesuai dengan harapannya, dan ia merasa bahwa kekayaan yang dijanjikan oleh pesugihan sudah mulai terwujud. Namun, seiring dengan datangnya kekayaan, ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangannya. Ketika malam tiba, Kang Ubay mulai merasa cemas. Suasana rumah yang sepi tiba-tiba terasa lebih menekan. Ia seringkali terbangun tengah malam, dengan perasaan tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Suara-suara aneh seperti bisikan atau langkah kaki halus terdengar di lorong rumahnya. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berpikir bahwa itu hanya suara angin atau imajinasi semata. Tapi setiap malam, suara itu semakin jelas. Pada suatu malam, saat Kang Ubay sedang duduk di ruang tamu, membaca laporan keuangan bisnisnya, ia mendengar suara ketukan keras dari arah pintu belakang rumah. Awalnya ia berpikir mungkin ada orang yang mengetuk pintu untuk meminta bantuan atau berjualan. Namun, setelah memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Pintu belakang terkunci rapat, dan tak ada jejak kaki di tanah. "Hah, siapa itu?" gumamnya sendiri, merasakan ketakutan yang mulai merayap. Kang Ubay kembali ke ruang tamu dan mencoba untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Suara seperti langkah kaki berat, disertai dengan hembusan napas yang berat, masuk melalui celah-celah pintu yang tak sepenuhnya tertutup. Ketakutannya semakin berkembang, dan ia merasa tubuhnya membeku sejenak. Beberapa hari kemudian, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Saat Kang Ubay sedang tidur, ia merasakan seseorang berdiri di samping tempat tidurnya. Ia membuka mata, tetapi tidak ada siapapun. Pikirannya kacau, tetapi tubuhnya terasa lemas, seakan-akan ada kekuatan yang mengikatnya di tempat tidur. Di sampingnya, bayangan hitam samar-samar bergerak. "Kang, ada apa?" suara istrinya, Lilis, terdengar khawatir, membangunkannya dari mimpinya yang buruk. Tetapi Kang Ubay hanya diam, matanya terbelalak, menatap ke arah tempat tidur yang kosong. Keesokan harinya, perasaan cemasnya semakin dalam. Ia merasa ada yang mengawasinya setiap saat. Saat ia berjalan ke dapur, ia melihat bayangan hitam di ujung mata, namun begitu ia menoleh, tak ada siapapun. Sesuatu yang tak kasat mata seolah mengikutinya, mengancam ketenangannya. Satu malam, ketika Kang Ubay sedang duduk di ruang makan, ia mendengar suara keras seperti pintu berderit. Suara itu datang dari arah pintu depan. Ia mendekat, tetapi tidak menemukan apa-apa. Tidak ada yang berubah, tidak ada jejak orang asing. Namun, ia merasa semakin tertekan oleh suasana di rumahnya sendiri. Perasaan takut semakin berkembang. Kenapa rumah ini terasa begitu aneh, pikir Kang Ubay, mencoba menenangkan dirinya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ia terlalu banyak bekerja dan stres, namun suara itu kembali terdengar. Kali ini, suaranya semakin keras, seperti teriakan.
Kang Ubay berlari menuju pintu depan dan melihat keluar, namun hanya ada kegelapan. Tak ada seorang pun di sekitar rumahnya. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Ketika Kang Ubay berada di ruang tamu, ia melihat bayangan samar bergerak di sudut ruangan. Ia berlari ke arah tersebut, namun yang ia temui hanyalah keheningan. Setiap malam, ada suara bisikan halus yang tidak bisa ia pahami, seakan berbicara dalam bahasa yang asing. Ini bukan suara dari manusia, melainkan suara yang datang dari dunia lain, dunia yang telah ia masuki melalui ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Rini, wanita yang ikut serta dalam ritual bersama Kang Ubay, tiba-tiba menghubunginya. Suaranya terdengar panik, seperti sedang berada dalam keadaan terdesak. "Kang, ada yang aneh dengan saya," suara Rini terdengar gemetar. "Setelah ritual itu, saya selalu merasa diawasi. Saya sering mendengar suara-suara di sekitar rumah, dan kadang-kadang ada sosok yang mengintip dari jendela." Kang Ubay terdiam, rasa cemas semakin membayangi dirinya. "Rini, jangan terlalu khawatir. Mungkin hanya perasaanmu saja. Kita sudah melakukan ritual itu, dan seharusnya sekarang kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi, Kang, saya merasa ada yang salah." Suara Rini terdengar lebih terisak. "Ada sesuatu yang menunggu kita. Saya takut, Kang, sangat takut." Kang Ubay mulai merasa ketakutan yang sama, namun ia mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia tak bisa mundur sekarang. Kekayaan yang datang begitu cepat tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Namun, rasa takutnya semakin menguasai. Setiap kali ia menutup mata, bayangan hitam muncul di pikirannya. Suatu malam, Kang Ubay terbangun lagi, kali ini dengan napas terengah-engah. Ia melihat ke samping tempat tidurnya dan mendapati sosok tinggi berdiri di sana. Tubuhnya terbungkus oleh bayangan gelap, dan matanya kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya. Kang Ubay tidak bisa bergerak, ia hanya bisa menatap sosok itu dengan ketakutan yang luar biasa. Siapakah Anda?" Kang Ubay hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, semakin mendekat dengan setiap detikan jam yang berlalu. Kang Ubay merasa tubuhnya semakin dingin, dan peluh dingin mulai membasahi dahinya. Ada rasa mencekam yang datang bersama bayangan itu. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang. Kang Ubay terengah-engah, berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi ia merasa bahwa ketakutan itu bukan hal biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia kira yang mengikuti dirinya. Kekayaan yang semula tampak seperti anugerah kini berubah menjadi kutukan. Setiap malam, gangguan itu semakin sering. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin terasa kuat cengkeraman ketakutan itu. Kang Ubay merasa hidupnya mulai berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Setiap langkahnya diikuti oleh bayangan gelap, dan suara-suara aneh semakin dekat. Kini, ia tak tahu lagi apakah dirinya masih bisa bertahan dari teror yang datang dengan harga yang sangat mahal. Kekayaan yang Kang Ubay peroleh setelah menjalani ritual di Gunung Kemukus datang begitu cepat dan melimpah. Bisnisnya berkembang pesat, utang-utang yang menumpuk bisa ia bayar, dan kehidupannya terasa berubah 180 derajat. Semua yang ia inginkan sepertinya terwujud dalam waktu singkat. Namun, semakin ia menikmati kekayaan itu, semakin sering pula teror yang datang menghantuinya. Setiap malam, suara-suara aneh terus mengganggunya. Bisikan-bisikan yang tak bisa dijelaskan, langkah kaki yang terdengar di lantai atas meski tak ada siapapun di sana, bahkan pintu-pintu yang tiba-tiba terbuka tanpa sebab. Semua itu bukan hal sepele lagi. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar gangguan biasa. Itu adalah tanda kutukan yang mengikuti hasil dari ritual pesugihan yang telah ia jalani. Hari itu, Kang Ubay duduk di ruang tamunya, menyortir beberapa dokumen dan cek yang baru ia terima. Perasaan lega karena akhirnya bisa keluar dari kesulitan finansial itu sedikit terganggu oleh bayangan hitam yang tiba-tiba melintas di sudut matanya. Ia menoleh cepat, tetapi hanya melihat tembok kosong. Tidak ada apa-apa. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya sambil mengusap wajahnya. Namun, ia tahu itu bukan hanya kelelahan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih menyeramkan.
Sesuatu yang terus mengintai, menunggu waktunya untuk mengambil harga yang harus dibayar. Malam itu, ia terbangun dengan rasa takut yang mencekam. Suara ketukan di pintu kamar tidur membuatnya terjaga. Ia menatap jam di samping tempat tidurnya, pukul 2.30 pagi. Tidak ada yang mengunjunginya pada jam semalam itu. Kang Ubay ragu sejenak, tetapi rasa penasaran membawanya keluar dari tempat tidur. Langkahnya perlahan menghampiri pintu, dan saat ia hendak membuka, ia mendengar suara dari luar. Suara itu datang dari lorong, seperti seseorang sedang berjalan perlahan. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya keheningan yang menyelimuti rumahnya. Ia merasakan angin dingin yang masuk dari celah pintu, tetapi yang lebih mengganggunya adalah perasaan berat yang tiba-tiba menguasai dada. Tidak ada siapa-siapa, gumamnya pada dirinya sendiri. Tetapi saat ia menutup pintu, bayangan hitam itu kembali muncul di ujung matanya, semakin lama semakin nyata. Kali ini, bayangan itu berdiri di depan pintu kamar, menatapnya dengan mata kosong. Kang Ubay merasa seluruh tubuhnya kaku. Sebuah kekuatan gaib yang tak terlihat mengikatnya di tempat. Akhirnya, ia terjatuh, tubuhnya lemas, dan bayangan itu menghilang seketika. Ia terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ini terus terjadi padaku? Pikirnya. Keesokan harinya, saat ia sedang bekerja di ruang kerjanya, rasa takut yang mulai mencekamnya tak juga hilang. Ia merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Beberapa kali ia menoleh, tetapi tak ada siapapun di sana. Itu membuatnya semakin panik. Bahkan, terkadang, ia merasa seolah-olah ada yang berdiri tepat di belakangnya, tetapi ketika ia berbalik, tak ada siapapun. Ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari istrinya, Lilis. "Kang, aku mulai merasa aneh. Sepertinya ada yang mengikutiku ke rumah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Semua ini mulai terasa sangat menakutkan." Kang Ubay membaca pesan itu dengan rasa cemas yang semakin dalam. Ia tahu persis apa yang dimaksud Lilis. Ini adalah teror yang sama yang ia rasakan. Ia merasa khawatir, tetapi juga bingung. Bagaimana mungkin ini terjadi, pikirnya. Aku sudah mengikuti ritual itu, tapi kenapa malah jadi begini? Apakah ini harga yang harus aku bayar? Dengan kekuatan yang tersisa, Kang Ubay berusaha menghubungi Pak Aji, orang yang membimbingnya dalam ritual tersebut. Ia berharap ada penjelasan, atau mungkin cara untuk mengakhiri teror ini. Setelah beberapa lama, Pak Aji akhirnya merespons. "Kang Ubay, kamu sudah memasuki dunia yang berbeda." Suara Pak Aji terdengar dari ujung telepon, dingin dan penuh misteri. "Kekayaan yang kamu terima bukan tanpa harga. Apa yang terjadi padamu sekarang adalah konsekuensi dari perjanjian yang telah kamu buat." Telinga Kang Ubay berdenging mendengar suara itu. "Lalu, bagaimana caranya agar aku bisa bebas dari semua ini? Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa hidupku terancam." Pak Aji terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara lagi. "Tidak ada jalan kembali, Kang. Kamu sudah terikat. Bahkan jika kamu ingin berhenti, akan lebih buruk lagi. Dunia gaib tidak akan melepaskanmu begitu saja." Kang Ubay merasakan tubuhnya semakin lemas. Setiap kata Pak Aji semakin menggerogoti pikirannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ritual itu akan berakhir seperti ini. Ia hanya berpikir tentang kekayaan yang datang begitu cepat, tetapi kini ia menyadari bahwa keinginan untuk memperbaiki hidupnya telah membawa bencana yang tak bisa ia hindari. Malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Di luar rumah, ia mendengar suara-suara seperti teriakan. Tetapi saat ia membuka pintu untuk memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Di ruang tamu, bayangan hitam kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Kang Ubay merasa seolah-olah ada yang meremas dadanya, menarik napasnya, dan ia tidak bisa bernapas dengan bebas. "Kang, bantu aku," suara lirih terdengar. Itu adalah suara Rini, wanita yang ikut serta dalam ritual bersamanya. Suara itu sangat lemah, seperti datang dari kejauhan, namun jelas. Kang Ubay segera berlari keluar menuju halaman belakang rumah, mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada apa-apa. Yang ia temui hanya keheningan malam yang mencekam. Panik, ia berlari kembali ke dalam rumah.
Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, dan saat ia berbalik, bayangan hitam itu semakin mendekat. Kali ini, bayangan itu tampak lebih jelas, seperti manusia, tetapi tanpa wajah. Bayangan itu terdiam di depan Kang Ubay, menatapnya tanpa kata. "Tidak, aku sudah cukup. Tolong hentikan ini," teriak Kang Ubay, meronta dalam ketakutan yang mendalam. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin hidupku kembali." Bayangan itu hanya berdiri diam, tanpa kata-kata, tanpa gerakan. Seakan membisu, menunggu saat yang tepat untuk mengambil segala yang telah Kang Ubay peroleh. Kang Ubay merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk kekayaan yang datang begitu cepat. Harga yang kini mulai merenggut semuanya, hidupnya, ketenangannya, dan bahkan jiwanya. Kang Ubay duduk terpuruk di ruang tamu rumahnya yang sunyi, dengan wajah yang pucat dan matanya kosong. Sejak mengikuti ritual pesugihan Gunung Kemukus, hidupnya berubah drastis. Kekayaan yang semula ia impikan kini terasa seperti kutukan yang membelenggunya. Setiap hari, suara-suara aneh dan bayangan gelap mengikutinya, mengganggu ketenangannya. Bahkan orang-orang yang ia cintai mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Kehidupan yang dulu penuh harapan kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Kang Ubay sudah tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia terbangun oleh suara langkah kaki yang tidak terlihat, atau desahan angin yang menyeramkan. Semua kejadian itu seakan menjadi semakin nyata seiring berjalannya waktu. Ia merasa seperti hidupnya sedang dihancurkan perlahan-lahan. Bahkan di siang hari, rasa takut yang sama terus mengikutinya. Pada malam itu, Kang Ubay kembali terjaga dari tiduran yang gelisah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantungnya berdegup kencang. Suara-suara halus yang biasanya datang hanya saat malam kini datang juga pada siang hari. Tiba-tiba, dari luar jendela, ia mendengar suara bisikan yang sangat pelan, seolah-olah berasal dari ruang kosong di sekeliling rumahnya. Ubay, suara itu terdengar sangat dekat, tetapi juga sangat jauh, membuatnya bingung dan ketakutan. Kang Ubay berusaha menenangkan dirinya, tetapi semakin ia berusaha mengabaikan suara itu, semakin keras bisikan itu terdengar. Ia merasa ada yang mengawasi setiap langkahnya, setiap napasnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar dari rumah. Ia berjalan dengan langkah berat menuju halaman depan rumahnya yang sunyi. Namun, semakin ia melangkah, semakin ia merasa seolah ada yang mengikutinya. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara yang tertangkap oleh telinganya, semakin membuatnya merasa tidak aman. Di luar rumah, udara terasa mencekam. Langit gelap dengan awan tebal menutupi sinar bulan. Suasana sepi dan tenang, tetapi perasaan Kang Ubay semakin cemas. Tidak jauh dari rumahnya, ia melihat sebuah sosok gelap yang berdiri di tepi jalan. Itu adalah bayangan yang sudah sering ia lihat dalam mimpinya, makhluk yang tampaknya datang dari dunia lain, dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Kang Ubay berdiri kaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung menatapnya. Tanpa pikir panjang, Kang Ubay berbalik dan berlari kembali ke rumah. Tetapi, anehnya, meskipun ia berlari, ia merasa semakin dekat dengan sosok itu. Rasanya seperti ada yang menariknya kembali, membuatnya terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari. Sesampainya di dalam rumah, Kang Ubay terkesiap ketika mendengar ketukan keras di pintu depan. Dalam keadaan ketakutan, ia berjalan pelan menuju pintu dan membukanya sedikit. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Namun, bau busuk yang sangat menyengat langsung menyerang penciumannya. Bau amis yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya memenuhi udara. Ia merasa mual, namun ada sesuatu yang mendorongnya untuk menutup pintu dengan cepat dan kembali masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara keras dari ruang belakang rumahnya. Pintu yang tergeletak terbuka, dan suara bisikan itu semakin terdengar jelas. Kami datang menagih." Ketika suara itu semakin mendekat, Kang Ubay mulai merasa tubuhnya sangat berat. Kakinya tidak bisa melangkah, seolah-olah ia tertahan oleh kekuatan yang lebih besar. Dalam kepanikan, ia menoleh ke sekelilingnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa membuatnya merasa aman. Namun,
Rumahnya kini tampak berbeda. Dinding-dinding rumahnya terlihat lebih gelap, dan bayangan-bayangan hitam mengisi sudut-sudut ruangan. Rasanya seperti rumah itu sedang menguncinya, seolah-olah ia tidak bisa keluar. Ini sudah terlambat, suara itu kembali terdengar, lebih mengancam. Apa yang sudah kamu pilih tidak bisa dibatalkan. Kang Ubay merasakan udara menjadi semakin berat, seolah-olah ia tidak bisa bernapas. Suara bisikan itu semakin jelas, dan tiba-tiba ia melihat sosok bayangan gelap yang muncul dari kegelapan ruangan, mendekatinya perlahan. Bayangan itu memiliki wajah yang tidak jelas, tetapi Kang Ubay bisa merasakan aura kematian yang sangat kuat. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya seperti terbungkam. Tubuhnya tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap dengan ngeri sosok yang semakin mendekat. Semua yang ia impikan, kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan, sekarang terasa sia-sia. Ia merasa sangat menyesal, tetapi sudah terlambat. Bayangan itu akhirnya berdiri di depannya. Kang Ubay bisa merasakan napasnya yang berat dan panas. Wajah sosok itu muncul di depannya, wajah yang tampaknya merupakan gabungan dari banyak wajah yang terdistorsi, seperti wajah orang-orang yang telah menjadi korban ritual pesugihan sebelumnya. Setiap wajah itu seakan memandang Kang Ubay dengan rasa dendam yang mendalam. Kami datang untuk menagih, kata sosok itu dengan suara yang dalam dan berat, seolah-olah seluruh dunia sedang berbicara bersamaan. Kang Ubay merasa sangat lemah, dan tubuhnya mulai runtuh. Air mata mengalir di pipinya, penuh penyesalan. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Semua yang telah ia lakukan, semua yang telah ia pilih, sekarang harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal. Sosok itu mengulurkan tangannya ke arah Kang Ubay, dan dalam sekejap, Kang Ubay merasakan tubuhnya semakin terhisap ke dalam kegelapan yang luar biasa. Semua harapan yang ia miliki kini lenyap begitu saja, bersama dengan nyawanya yang perlahan menghilang. Dengan satu sentuhan, sosok itu menarik Kang Ubay ke dalam dunia gelap yang tak terjangkau oleh siapapun. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi jalan keluar. Kekayaan yang Kang Ubay raih melalui ritual pesugihan Gunung Kemukus tidak hanya merusak hidupnya, tetapi juga merenggut nyawanya. Ia telah membayar harga yang lebih mahal dari yang bisa ia bayangkan. Pada akhirnya, Kang Ubay kehilangan segalanya, nyawanya, kebahagiaannya, dan semua yang pernah ia miliki. Tak ada yang bisa memperbaiki kesalahan besar yang ia buat. Semua yang ia kejar, kekayaan dan kesuksesan, tidak berarti apa-apa di hadapan kutukan yang ia pilih.